Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Ya, silakan anak-anakku baca. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, pakaian adat dari manakah ini? Nah, setelah kita perhatikan gambar, maka itu adalah pakaian adat dari Provinsi Bali. Kemudian apa nama rumah adat Bali? Gapura Candi Bentar. Apa makanan khas Bali? Ayam betutu, bendu serombotan, dan lain-lain. Nah, dari gambar yang kita perhatikan ini, kita dapat mengetahui bahwa pakaian adat dari mana? Pakaian adat dari Provinsi Bali. Kemudian rumah adat Bali namanya Gapura Candi Bentar, dan makanan khas Bali ayam betutu, bendu serombotan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Anak-anak berasal dari suku apa? Ada yang dari suku Bali, suku Jawa, dan suku Minang, dan masih banyak suku lainnya. Nah, tanyakan kepada orang tuamu tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Nah, yaitu di pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele, baju interi dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Berapa paragraf wacana tersebut? Nah, dari wacana di atas ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Berarti wacana di atas ada 5 paragraf. Ya, semua bisa anak-anak lihat di buku
paketnya halaman 1 ya. Nah, apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Cara menentukan gagasan pokok, yaitu caranya membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Coba cermati paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf 1 ini? Yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini yang digaris bawahi, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, yang merupakan gagasan pokok dari paragraf 1. Nah, tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5 dalam bentuk peta pikiran berikut. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Nah, lakukan wawancara dengan temanmu, yaitu tetangga atau orang yang ada di dalam atau di sekeliling rumah Anda atau di lingkungan Anda. Lewat telepon, SMS, atau WA dan lengkapi tabel berikut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bagi bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Contoh, kecapi, saluang, tipa. Nah, kecapi ini dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Kemudian amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya, yaitu ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Apa itu bunyi? Bunyi itu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar.
Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Apa sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? 1. Keragaman suku, budaya, dan alat musik Indonesia. 2. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 3. Bunyi. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Ya, anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya anak-anak, tugasnya nanti Bapak Guru kirim di WA. Ya. Oke, demikian apa yang dapat Bapak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.